Ya, Kang, siap Kang? Mati. Wes, teh. Ya miring. Turun. Malah tinggal biji. Biasa nih. Wes ya. Miring mah. Kesah kaya godo. Ya miring. Nah, ini ganteng ya. Penyala putih no daerah kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita masih diberikan kenikmatan lahir maupun batin, terutama nikmat keluar masuknya nafas ini. Dan tidak lupa kita panjatkan salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di Padepokan maupun yang hadir secara online, sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk selalu mengikuti pengajian rutin malam Jumat di Padepokan Pakrab, Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Sering ya, bahasanya sering ada yang selalu bertanya perihal tentang Wasithah Quran. Wasithah Quran pada hakikatnya adalah petunjuk bagi orang yang beriman atau orang yang bertakwa.
Dan jangan sekali-kali kita dalam belajar wasito Quran itu untuk meramal diri ataupun meramal masa depan. Bukan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 2, la raiba fi hudal muttaqin. Jadi Al-Quran adalah petunjuk sudah bagi orang-orang yang bertakwa. Namun kita kadang sering salah menafsirkan gitu. Banyak yang bertanya, Bang Darman gimana caranya nih? Saya kok nggak bisa belajar wasito Quran. Bukan nggak bisa, kalau saya nggak bisa ya nggak bisa, saya juga nggak bisa. Tapi niatkan di dalam belajar wasito Quran itu kita untuk memohon petunjuk kepada Allah. Caranya ya yakinkan dulu, yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Gusti Allah. Jadi jangan asal buka dan jangan main-main. Niatkan kita untuk mohon petunjuk, bukan untuk meramal diri. Ingin saya ingin naik jabatan nih, bisa nggak Kang Darman loh? Ya terserah, kalau yakin ya lakoni, kalau enggak ya jangan. Karena jika kita mendustakan ayat-ayat Al-Quran atau kalamullah, maka ajabnya pedih itu akan kita alami saat itu juga. Contoh, ketika saya bertanya memohon petunjuk kepada Al-Quran atau dalam metode wasito Quran, ketika saya itu ingin kaya, ketika saya buka, ya Allah, amanah saya diri, keadaan saya itu gini-gini amat. Nah itu kan luar. Ketika saya buka, yang terjadi yaitu di juz terakhir surat Al-Qiyamah, berarti peringatan bagi saya. Ya amat. Maka di dalam belajar wasito Quran, tanamkanlah pertama yaitu niat, kedua amanah kita yang mau kita lakonin atau kita tunaikan. Karena di situ kita kalau secara lahiriah atau secara kasat mata kita belum dipahamkan, maka inilah metode wasito Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam menunaikan amanah-amanah kita di setiap hari, bukan di lain hari tapi setiap hari. Saya yakin ketika kita yakini, imani bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamnya Gusti Allah. Jangan punya pikiran, wah ini Al-Quran kok masih buatan manusia. Iya, manusia itu ada akalnya Allah juga. Nah, kita yakini dan tanamkan di dalam hati itu atau di dalam batin, yakin, seyakin-yakin, dan sadari bahwa ketika kita bertanya kepada Al-Quran tapi bukan kepada Al-Qurannya, tapi sadari kita bertanya kepada Allah pada hakikatnya. Maka mari kita sama-sama untuk belajar dan terus belajar memahami makna-makna ayat Al-Quran yang tersirat, bukan yang tersuratnya. Kalau yang tersurat itu saya yakin anak-anak SD juga udah pada hafal, paham. Tapi secara hakikat, secara ilmu ma'rifatullah, yaitu yang tersirat. Maka yang tersirat inilah yang menjadi suatu petunjuk dan mujizat bagi orang yang beriman dan takwa. Jadi apapun yang kita tanyakan kepada Al-Quran dengan metode wasito Quran, ketika sudah mendapat petunjuk, kita harus tunaikan, kita jalankan. Karena kalau tidak dijalankan atau tidak ditunaikan, maka akan terjadilah
suatu peringatan atau ajab. Dan cukup sekian opening dari saya. Sebelumnya mohon maaf karena tidak menyapa sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada, karena saking banyaknya gitu. Jadi kalau satu persatu disebut ya tidak mungkin karena waktu. Dan lebih lengkapnya, lebih jelasnya, dan lebih mendetil, maka saya persilakan Bapak Setio Purmanto yang lebih gamblang karena beliau adalah guru kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak-bapak yang hadir di Padepokan malam hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Bisa kumpul di Padepokan. Salawat kepada Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara-saudara semua yang mengikuti live streaming melalui Facebook dan melalui YouTube. Ya, hari ini opening dibawakan oleh Kang Darman Siap 76 karena Mbah Bejonya sedang di Cirebon untuk dakwah DNSA. Baik, Bapak dan Ibu, ya alhamdulillah diskusi mengenai waskita Quran sangat dinamis ya, karena sangat berkaitan dengan kehidupan, langsung terasa. Saya sudah dapat sekitar 30-an hari, jadi 1 bulan. Itu saya buat jurnal. Setiap hari saya catat, perintah-perintahnya saya catat. Dan alhamdulillah, ya kalau diamalkan semua ya nggak bisa. Satu ayat itu diamalkan sampai 30 hari aja masih. Ini tiap hari ada ayat-ayat yang baru. Tapi ya saya jalankan semampunya, sebisanya. Terus saya berinteraksi untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Menarik Bapak Ibu. Karena di situ kita itu kayak detektif. Detektif Conan. Masih ingat film anak-anak itu Detektif Conan. Jadi seorang detektif itu berusaha untuk memecahkan puzzle. Puzzle itu teka-teki. Teka-teki. Bapak mungkin pernah membaca teka-teki silang, misi teka-teki silang. Ya, teka-teki silang itu nggak mungkin toh
waton tulis kan nggak mungkin, mesti dipikir gitu ya, apa gitu. Oh ini tulis gitu. Nah, seorang detektif itu berusaha memecahkan sandi, kode, apa ahli memecahkan sandi, memecahkan kode, tanda. Nah, kita ketika membaca Al-Quran itu kita juga memecahkan sandi-sandi, tanda-tanda yang diberikan Allah. Jadi kan nggak bisa memecahkan sandi yuk, mau cepet-cepet itu kan nggak bisa. Dan Allah pun melarang kita untuk membaca Quran itu dengan cepat-cepat. Itu ada di ayat berapa lupa saya. Jangan kamu membaca Al-Quran itu dengan cepat-cepat. Tapi ayat itu kan jarang keluar ya Pak. Ayat itu disembunyikan. Nanti kalau dikeluarkan, diekspos gitu, banyak yang tersinggung. Makanya disembunyikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru tahu, masa ada sih, ada ayatnya yang melarang kita baca Quran cepat-cepat. Loh ada. Saya sudah tahu lama. Ya, ayo Bapak Ibu. Apa? Tidak pernah diunggah. Tidak pernah diunggah, tidak pernah disampaikan di forum pengajian. Pasti nanti banyak yang tersinggung dengan ayat itu, padahal itu firman Allah. Baik. Nah, jadi kita itu seperti detektif yang memecahkan sandi. Memecahkan sandi. Sandi itu kode atau tanda. Ya, kalau kita di Quran ya memecahkan isyarah-isyarah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca satu ayat, ya, baca satu ayat, itu pertama kita harus tahu artinya. Yang kedua, harus dihubungkan dengan amanah kita apa. Yang ketiga, ada kesambungan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga ini ya yang sandi, apa namanya, puzzle-puzzle itu yang akan terpecahkan. Jadi sebuah ayat itu bisa kita artikan sederhana. Tapi kalau ketemu puzzle-nya, ketemu sandinya, ketemu isyarahnya, itu bisa lebih mendalam. Itu kalau dengan kesadaran tinggi, dengan amanah yang tinggi, amanah yang besar, itu isyarah itu akan lebih jauh mendalam lagi. Jadi seperti tak pikir-pikir itu kok kayak detektif ya. Itu kadang buku jurnal saya buka-buka lagi. Apa ini? Oh, maksudnya Allah itu saya suruh begini. Jadi kan ayat-ayat Quran itu kalau kita baca kan ya kayak dongeng tau Pak. Ceritanya Nabi Musa, ceritanya Nabi Isa, ceritanya Nabi Ibrahim. Kadang Allah berkata-kata kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kamu jangan begini-begini, hei Muhammad." Kayak itu kan cerita gitu loh. Makanya Gus Dur itu apa itu yang aja mung apal Quran hadise, apa namanya? Ojo kalian gimana dia? Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngapirke
marang liyane kapire dhewe enggak digatekke. Hah? Yen isih kotor ati akale. Jadi kalau kita melihat bahwa Quran itu hanya seperti itu saja, yang sesuai dengan terjemahan itu, ya nanti gunanya ya untuk mendebat-debat gitu, untuk nyalah-nyalahin orang. Padahal Quran itu untuk kita sendiri. Kalau itu ketemu kata sandinya, kata isyarat-isyarat Allah itu, ketemu kunci-kuncinya. Saya tuh pernah, Pak. Ini cerita mungkin pernah saya ceritakan belum ya. Saya tuh diajak bapak saya. Misal bapak saya dulu punya beberapa becak gitu. Becaknya dibelandangi karo supire. Nah, saya diajak sama bapak saya, ayo ajak neng Pak Kiai. Pundi Pak? Ana neng Bagi, Bagi. Saya ingat saya di Bagi situ, Pak. Daleman apa mana mlebu sana lagi. Ya ning Mbah Abdurrahman. Nggih. Saya ngikut aja diajak waktu itu masih SMA, diajak sama bapak. Terus bapak saya ngomong, "Mbah niki becak saya ini apa dibawa pergi sama sopir." Ya. Mbah Abdurrahman ini buka Al-Qur'an. Ya kayak was kita Quran itu lah. Buka ya ini. Ya ini. Terus dibaca sama beliau. Beliau kan sudah nggak usah pakai terjemahan namanya Pak Kiai. Dibaca tenang aja, becakmu ku bali dewi. Tenang saja, nanti becakmu pulang sendiri dah, kamu pulang sana. Jadi nah, beliau kan berarti karena sudah mendalam ya, namanya Pak Kiai mungkin ya apa namanya, kesadaran Allahnya itu sangat tinggi, kemudian kemampuan membaca isyarat-isyarat di dalam ayat-ayat itu sudah sangat ini sekali kan, akan terbaca petunjuk-petunjuk Allah itu. Nah, kalau saya sendiri nggak sampai segitu. Tapi wallahu alam, nanti kalau kita sering terlatih ya Bapak Ibu ya, terlatih untuk apa namanya, membaca Quran disertai dengan pemahaman akan isyarat-isyarat Allah itu, nanti pasti akan paham. Dan itu petunjuk betul. La raiba fihi hudalil muttaqin. Mungkin kalau kita konsep sekarang Mbah Abdurrahman itu ya, amanahnya adalah tamu, masalahnya becaknya hilang. Buka ayat ya gitu, terus ketemu ayat, oh perintahnya adalah tamunya suruh pulang karena becak akan kembali sendiri. Mungkin gitu ya. Terus rencananya apa ya Mbah Abdurrahman, dah kamu pulang sana, nanti becak makan balik, tenang aja. Pulang, becaknya balik. Nah, itu ya menggunakan Al-Quran, menggunakan waskita. Sebenarnya waskita Quran ini para kiai, para ulama udah sering menggunakan. Santri-santri itu sering nggak? Santri-santri itu kalau apa namanya, ingin bawa petunjuk Allah itu buka ya gini ya. Nah, ya, nah tapi kita buat lebih terprogram, lebih terkurikulum. Jadi agar kepekaan kita membaca tanda itu jelas gitu. Ya. Kenapa pakai Al-Quran? Kenapa pakai kitab Al-Quran itu? Wah, kemarin ada yang eksperimen pakai apa namanya? Pakai HP, Pak. Jadi kayak Las Vegas itu loh, Pak. Diputer gitu. Ketemu angka jiwa berarti surat Al-Baqarah. Pakai roller. Jangan pakai itu.
Ini Al-Qur'an ini ada ininya, ada. Kenapa pakai kitab itu? Bukan pakai HP. Ya, ada lagi yang pakai membayangkan, diem gini, yang keluar apa, suratnya, ayatnya apa, itu ada. Ada lagi yang di YouTube itu main tunjuk ini. Cuk, gini. Dibaca itu ya ada. Tapi kalau waskita Quran ya, kalau menggunakan waskita Quran itu harus pakai Al-Quran. Sebab Al-Quran itu menyimpan keseluruhan petunjuk-petunjuk Allah itu tersimpan di situ gitu loh. Ininya, isyarahnya itu ada di situ semua. Ya kan? 30 juz itu ada di situ semua gitu loh. Nyata gitu loh, faktanya ada gitu loh. Nah, kemudian apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan, kita doakan ke Allah, itu akan terjadi proses sinkronisasi. Sinkronisasi. Ini yang tidak bisa ditemukan di HP, di handphone, tidak bisa ditemukan di alam pikiran kita membayangkan. Jadi memang harus pakai terjemahan atau pakai Al-Quran. Nah, jadi tadi kembali ke kita harus seperti detektif. Wah, sangat ramudeng lah, gue kesusu. Aja kesusu membaca ayat Gusti Allah kuwi. Jangan tergesa-gesa membaca ayat-ayatnya Allah. Itu merupakan puzzle. Nanti kalau puzzle itu antara kesadaran akan Allah dengan amanah, dengan ayat yang keluar itu klop, itu baru jawaban. Baru ketemu. Wah, iya saya disuruh Allah begini. Nah, kok ora ana perintahe wae. Sinau meneh, coba diwaca meneh. Glho, perintahnya cetha ngene. Makanya coba. Amanahnya apa? Kemudian ayat yang terbuka apa? Kemudian ya Allah, ini apa? Minta sama Allah, wong itu petunjuknya Allah. Mohon petunjukmu ini apa? Ayat ini perintahmu apa ya Allah? Coba dianalisa lagi. Misalnya Kang Darman tadi minta kaya, ya kan? Berarti sekarang belum kaya. Kaya hati ya kan? Minta duit banyak Kang Darman. Dibuka kok ketemunya kok bab kiamat. Ya kan? Ketemunya bab kematian. Coba perintahnya di mana? Antara minta kaya dengan minta petunjuk bisa kaya dengan kiamat. Ayo. Itu puzzle. Nek kalau kita enggak mentelaahnya menjiwai betul, memang betul-betul ini perintah Allah, ya enggak bisa.